Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ba'da tahmid dan salawat, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berhimpun untuk bisa berjamaah di sholat Isya di bulan Ramadan kali ini. Semoga Allah istiqomahkan kita, dan salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa bertemu dengan beliau bersama-sama berkumpul dengan para umatnya di Telaga Al-Kautsar, lalu diberikan air oleh Rasulullah kepada umatnya, yang air itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih sejuk daripada salju. Dan Rasulullah menggandeng tangan umatnya untuk bersama-sama masuk ke jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita semua hormati para alim ulama, para kiai, ustaz dan ustazah, bapak dan ibu, anak-anak, adik-adik semua, hamdayatolan dan lain-lainnya. Mari kita mengawali sama-sama, kita berdoa kepada saudara kita, mungkin ada yang sedang sakit, atau mungkin ada keluarga kita yang sudah mendahului kita, atau mungkin ada rekan kerja kita atau sahabat kita yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan uzur syar'i. Mari kita sama-sama untuk melafazkan Al-Fatihah. Semoga dengan keutamaan suratul Al-Fatihah ini bisa menambah keberkahan aktivitas kita malam ini, dan tersampaikan pula kepada saudara, ayah, ibu, kakek, nenek, atau siapapun orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita dari dunia ini menuju akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikutnya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang selalu sigap luar biasa menghidupkan subuh dan malamnya, yang kalau kita sering habis sholat subuh tuh kita mungkin para yang dewasa sudah langsung pulang ke rumah untuk beraktivitas, tapi ternyata adik-adik kita itu atau anak-anak kita itu masih kumpul di sini. Ingat sebuah hadis Nabi yang digunakan sama sahabat. Dia sahabatnya ini pedagang, cuma dagangannya itu nggak pernah berhasil selama berapa tahun. Lalu Nabi pernah menyampaikan hadisnya, ya Allah, berkahi umatku fi buhuriha. Buhuriha itu subuh, pagi. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Sahabat ini mendengar hadis ini, dan karena dia seorang pedagang, dia langsung muhasabah. Ini hadis kok masuknya pas saya datang gitu. Maksudnya pas saya hadir hadis ini ada gitu. Bukan karena beliau, tapi apakah emang ini sebuah kebetulan atau yang lainnya. Akhirnya sahabat ini mempraktikkan, di mana Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berkahi umatku di waktu subuh. Maka sahabat ini akhirnya apa? Yang tadinya transaksinya itu, dagangnya itu full 24 jam, akhirnya diubah. Dia menggunakan mindset, dia menggunakan sistem, pokoknya transaksi dagang saya cuma dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Benar dilakuin. Berkomitmen. Awalan pasti akan kaget. Kenapa? Yang biasanya full 24 jam masih dapat bati apa ya? Untung ya, bati lah. Bahasa Serang banget ya. Untung gitu kan, tiba-tiba setengah hari doang, bahkan gak cuma setengah hari, cuma sekitar 6 jam. Dia, wah ini duitnya cuma segini nih. Tapi sahabat ini paham, Rasul gak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak ada maknanya. Akhirnya dilanjutin istiqomah, dan ternyata buahnya baru kedapatan selama berapa tahun ke depan. Sampai kisahnya ini masuk ke dalam sejarah ketika kekhalifahan setelah Rasulullah wafat itu, Islam ingin hadir ke suatu wilayah untuk mengislamkan sebuah negara. Tapi dikarenakan tidak ada penduduk yang pada saat itu kuat secara ekonomi, akhirnya si sahabat ini datang. Ya Khalifah,
butuh berapa kapal? Saya butuh 13. Oke, saya siapin 13 kapal untuk memberangkatkan pasukan muslimin menuju ke negeri seberang. Masya Allah. Akhirnya si khalifah ini nanya, kamu kok dulu kayaknya kamu kerjaan kamu biasa aja, pedagang kan kamu? Iya, tapi kok sekarang kaya banget? Saya mengamalkan hadis Nabi di mana ya Allah berkahi umatku di waktu subuh. Dan itu luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan secara medis. Dan ini emang berat ya, kadang saya juga kalau udah capek gitu kan ya, begadang, baru pulang jam 2 dan lainnya, itu berat banget. Tapi ternyata secara medis, tidur di ba'da subuh itu ternyata ada beberapa saraf dari bagian tubuh kita itu yang terputus. Entah saraf di bagian apa, tapi ternyata itu hal yang terkonfirmasi oleh medis. Makanya semangat kita sebenarnya bukan karena tidak tidur ya, tapi kita menghidupkan sunnah tadi, hadis tadi. Karena Nabi kalau sudah mengatakan sesuatu pasti ada baiknya. Insyaallah itu ya, semoga setiap subuh kita semakin semangat. Dan di waktu yang singkat ini saya masih nggak akan jauh dari ngebahas ayat dalil Quran terkait puasa di Ramadan yang Al-Baqarah 183 sampai 187, yang terkadang kita biasanya gini, kita kadang bukan ketipu ya, fokus di satu ayat yang semuanya sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti kalau ditanya puasa itu untuk apa? La'allakum tattaqun. Nah, itu biasa jawaban tuh kalau lagi ujian sekolah tuh, berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Udah, meningkatkan ketakwaan. Baru kemarin saya ikut sebuah kajian, kaget saya juga. Ternyata puasa di Ramadan itu 3 la'ala. Wah, apaan nih 3 la'ala nih? Jadi ada rumusnya gitu. Jadi bukan la'alakum tatakun doang, tapi ada la'ala yang lainnya. La'alakum berikutnya di ayat nih, wala'alakum tashkurun 185-nya. Pertama, ternyata berpuasa itu tujuannya adalah pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, yang ketiga yang kadang kita luka, la'allahum yarshudun. Jadi Bapak Ibu, puasa itu ada 3 la'alla. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Kalau takwa kayaknya kita udah paham betul nih. Takwa itu kalau mau saya gambarin simple, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah minta kita ikutin, apa yang Allah larang kita jauhin. Nah, itu meningkatkan ketakwaan. Simpelnya gitu. Kedua, ternyata berpuasa juga kita diminta untuk la'allakum tashkurun, bersyukur. Bersyukur ternyata kita masih bisa buka puasa. Pernah ada sebuah telepon datang ke seorang syekh di Mesir. Syekh, assalamualaikum. Ini bahasa Indonesianya aja ya, atau kita pakai bahasa Betawi. Syekh, assalamualaikum gitu ya. Oh iya silakan. Ini dari mana? Misal namanya Mujahid. Dari mana? Aneh dari, waktu itu kalau tidak salah dia menyebutkan aneh dari Syria. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pas lagi bulan Ramadan. Pertanyaan tahu gak Bapak dan Ibu? Syekh, saya mau tanya, hukum makan kucing apa? Syekhnya kaget kan? Loh, kenapa? Kok kamu nanya itu? Kok kamu nanya hukum makan kucing? Hukum asalnya apa makan kucing? Haram, halal, mubah. Mubah boleh ya? Makruh, atau dikit-dikit lah gitu ya. Hukumnya apa? Hewan yang bertaring, hukumnya haram. Tapi kucing saya udah saya kikir Pak, nggak taring ya, sama aja. Itu mengubah bentuk namanya, nggak boleh. Hukum makan kucing itu haram. Tapi syekhnya akhirnya memperdalam, emang kenapa dengan kondisi kamu di sana? Syekh, izin, kami di Syria kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Keluarga kami sangat sedang terhimpit, sedang ada perang. Kami sulit mendapatkan makanan. Satu-satunya yang bisa kita makan adalah kucing. Sebelum saya makan, saya mau tanya, Syekh, boleh gak saya makan kucing bersama keluarga saya? Syekhnya nggak ngejawab, cuma nangis.
Kenapa? Karena sayanya berpikir, saya di sini bisa makan kurma, kurmanya jenisnya apa aja, rutop, mau kurma ajwa, banyak dan lainnya. Kita di sini minumnya mau banyak, ada es buah dan lain-lainnya banyak juga. Makanannya berlimpah juga. Ternyata ada satu saudara kita yang ternyata dia minta, boleh gak makan kucing? La'allakum tashkurun. Bersyukur. Syukur sebenarnya biasa kita sebutin Bapak dan Ibu. Pernah gak kalau ngomong sama orang Arab dicondet gitu ya? Syukron gitu ya, pernah gak? Nah itu syukur sebenarnya. Shin, kaf, ro. Ingat ya, pakai shin. Jangan pakai sin. Bedain. Syakaro sama sakaro. Artinya jauh banget nih. Kalau syakaro artinya terima kasih terhadap apa yang dikasih terlihat. Itu syakaro. Saya ngasih HP ini. Syukron ya. Karena kelihatan. Hati-hati kalau pakai kalimat sakaro. Sukron sama syukron beda. Syukron artinya terima kasih. Sakaro artinya mabok. Hati-hati nih. Jadi jangan sampai udah dikasih, ya enggak? Sukron. Loh, kok saya dikatain mabok? Ini salah satu esensi belajar tahsin sebenarnya di situ. Makhrajul huruf sin dan sya jangan sampai ketuker Pak dan Ibu ya. Kayak gitu. Anas jangan sampai jadi anas gitu ya dan lainnya. La'allakum tashkurun. Syukur sering kita dapetin. Tapi ada satu lagi, la'allahum yarshudun. Diturunkan ke nama orang namanya Roshidin. Ada yang namanya Roshidin? Sering dengar tuh Roshidin, Roshid dan lain-lainnya. Kalau ada, Masya Allah nih maknanya. Khulafa Roshidin. Khulafa Rasyidin itu kan 4 sahabat Nabi pasca Nabi wafat yang menjadi pemimpin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Disebutnya Khulafa Rasyidin. Rasyidin. Maknanya sama la'allahum yarsyudun. Rasyidin itu artinya apa? Yang diberikan petunjuk. Jadi ternyata kita berpuasa itu Bapak dan Ibu biar Allah ngasih petunjuk. Cara ngasih petunjuknya gimana? Kita diminta untuk menahan. Nah, ini uniknya nih. Saya pernah sampaikan di sebuah kajian, Islam itu unik agamanya. Kenapa? Karena Islam hadir itu tidak malah membebaskan, tapi membatasi. Dulu mabuk nggak boleh. Dulu mabuk boleh gitu ya. Terus muncul ayatnya, judi dan lain-lainnya, khamar dan lainnya. Hijab, akhwat dan lain-lainnya. Akhirnya diminta untuk menutup. Nah, Islam hadir itu untuk membatasi. Membatasinya itu agar kita mendapatkan petunjuk. Salah satunya puasa Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau bisa jadi gini. Kalau kita nggak berpuasa atau ada aturan yang ternyata membebaskan, saya yakin ini perut kita atau tubuh kita ini akan terus diisi oleh makanan-makanan yang bisa jadi menghambat doa. Nah, balik lagi ke doa seperti yang saya sering sampaikan di subuh ya dan lainnya. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi yang dia itu datang ketika di Madinah, dia orangnya safar, dia dizolimin karena ditipu sama seorang Yahudi. Terus dia juga sedang berpuasa, safar, dizolimin, berpuasa, itu kan doanya makbul banget. Duduk, angkat tangannya, itu salah satu sunnah untuk doa ya, bukan sunnah ya, kaidah untuk berdoa agar lebih mustajab. Angkat tangannya sampai tinggi kalau bisa, lalu sebutkan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Tapi ternyata setelah berdoa Nabi bilang, bagaimana doamu bisa dikabulkan sedangkan kamu makan yang haram, pakaian kamu haram, dan kamu mendapatkan aktivitas yang haram. Puasa bisa jadi melatih diri kita untuk menahan, bahkan bukan yang haram, yang halal saja ditahan. Sampai nanti ada kalimat, kamu selama sebulan berhasil kan menahan yang halal, apalagi yang haram, gitu loh. Jadi petunjuknya ke sana. Jadi nanti ketika lepas dari Ramadan kita bisa nahan tuh. Oh iya nih, saya ini alumni Ramadan nih, nggak bisa nih saya melakukan sesuatu yang haram. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita ingat kita alumni Ramadan. Nah itu yang disebut dengan la'allahum yarshudun. Jadi ada 3 Bapak dan Ibu, tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, lalu ada la'allakum tashkurun, dan terakhir adalah la'allahum yarshudun. Itu ayat yang diturunkan berbarengan, berurutan di bulan Ramadan, dan itu juga menjadi dalil untuk puasa di bulan Ramadan
yang emang di dalamnya penuh makna, dari 283 sampai 287. Semoga Allah memberikan kita keterbukaan dalam wawasan untuk mendapatkan hidayah-hidayah dari tafsir Quran, termasuk saya pribadi. Semoga kita menjadi semangat untuk menambah ilmu kembali, Bapak dan Ibu. Dan semoga kita terus bisa istiqomah di Ramadan ini, agar nanti ujungnya kita bisa jadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan orang yang yarsyudun. Paling itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.